Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Shintani Mareta, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, kelas 3B. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai informasi tentang virus corona sekarang itu kan berlimpah sekali gitu. Bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu kita membutuhkan protokol kesehatan yang jelas, sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah, protokol inilah yang dijalankan oleh tenaga kesehatan di lapangan yang harus diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi yang pertama, siapa sih yang berpotensi terkena COVID-19? Nah, jadi orang yang berpotensi terkena COVID-19 itu adalah orang yang sudah melakukan perjalanan selama 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau seseorang yang sudah pernah merasa melakukan kontak langsung dengan pasien dengan positif coronavirus. Nah, bagaimana sih apabila kita berada pada kondisi tersebut? Nah, jadi apabila kita berada pada kondisi tersebut dan kita merasa sehat, maka kita dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, kemudian gejala seperti apa sih yang perlu kita perhatikan apabila kita terkena virus corona? Jadi gejala yang pertama adalah kita merasa kita demam tinggi 30 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, sesak berat, terus juga sakit tenggorokan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk supaya tidak terkena itu semua gitu? Dan apabila kita sudah terkena, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama, kita harus melakukan isolasi mandiri, kemudian hindari keluar dari rumah, kemudian kita harus melakukan istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang banyak, dan juga makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa harus selalu mencuci tangan dan membersihkan area-area yang sudah terkena oleh telapak tangan kita, atau sterilisasi tempat tinggal kita menggunakan desinfektan. Kemudian jangan lupa harus menggunakan masker walaupun itu sedang berada di rumah, karena apabila kita batuk kan kita memercikan sekret yang ada pada mulut kita gitu. Nah, jadi agar supaya tidak terkena orang lain, jadi kita harus menggunakan masker. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan apabila gejala tersebut berlanjut semakin parah gitu dan harus ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan yang pertama adalah apabila kita akan keluar, kita menggunakan masker. Kemudian perhatikan etika batuk dan bersin kita gitu. Apabila kita akan batuk dan bersin, kita harus menutupnya menggunakan sikut seperti ini. Nah, kemudian hindari menggunakan transportasi umum. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan transportasi pribadi gitu. Nah, itulah informasi protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu kita ikuti bersama gitu. Nah, kemudian ada di terakhir. Jadi kapan sih kita harus mencari bantuan medis tambahan gitu bila gejala tersebut semakin parah gitu. Dan jadi kita harus melakukan itu tuh apabila kita merasa gejala kita tuh semakin parah, kemudian kita memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertermi, kemudian gangguan imun dan juga lain-lainnya. Seperti itu. Sakit akibat corona ini itu bisa disembuhkan, namun alangkah lebih baiknya kita mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Sekian pendidikan kesehatan dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.